hal-hal yang seperti itu. Nah, di psikologi kami mendefinisikan masalah psikologi ini, masalah trust issue ini sebagai gangguan terhadap seseorang, gangguan yang mempengaruhi tingkat kepercayaannya kepada orang lain, kepada lingkungannya, atau kepada kenangan-kenangannya. Nah ini hati-hati nih kenangan ini, gitu. Sehingga ada yang disebut dengan PTSD itu ya, yang disebut dengan Post Traumatic Stress Disorder. Jadi gangguan kecemasan, gangguan kepribadian tertentu, sampai ke paranoid juga bisa disebabkan karena menurunnya krisis kepercayaan. Wah, Gitu deh. oke, baik Pak Jeffrey. Nah, kalau boleh disampaikan juga pagi hari ini Pak Jeffrey, apa sih tanda-tanda umum kalau misalnya seseorang mengalami trust issue? Karena kadang-kadang kita suka self diagnosis sendiri nih ya. Kalau misalnya sedikit saja mengalami satu hal, mulai kita kemudian mendiagnosis diri kita kalau kayaknya saya mengalami trust issue. Tapi pagi hari ini biar lebih jelas nih Pak Jeffrey, itu seperti apa? Iya, sebenarnya sederhana benar ya, bisa dilihat sebenarnya dari perilaku harian. Misalnya memiliki kecurigaan berlebihan, jadi gimana ya, selalu meragukan niat baik orang lain dan sering berpikir bahwa ini orang nih pasti punya motif tersembunyi nih ke saya. Jangan-jangan nanti dia ingin ini, ingin itu dan bla bla bla. Dan ini biasanya mengganggu relasi-relasi di awal gitu ya. Sehingga seringkali seseorang gagal untuk membangun relationship dengan orang yang baru karena dia udah menempatkan kecurigaannya di depan. Lalu kemudian biasanya mereka ini, lu pernah dengar nggak sih orang yang sulit sekali membuka diri? Betul. Iya, jadi sulit berbagi perasaan, pikiran atau pengalaman pribadi dengan orang lain karena ada kecurigaan. Jangan-jangan nanti kalau saya udah cerita, dia ceritain ke orang lain. Jangan-jangan nih bisa jadi radio rusak nih. Jangan-jangan dia bisa ember nih dan segala macam gitu ya. Jadi akhirnya dia tidak bisa membagi informasi dirinya ke orang lain. Lalu itu ya ada dua. Lalu kemudian misalnya orang-orang seperti ini biasanya menghindari kedekatan emosional. Menghindari kedekatan emosional itu maksudnya menghindari hubungan dekat atau intim karena takut disakiti atau dikecewakan. Jadi lo merasa dingin gitu ketika dekat dengan orang lain ya. Lalu kita bilang, lo belum move on ya, trauma ya, gitu kan. Jadi itu. Jadi gimana ya? Pura-pura aja menahan diri untuk membangun relationship yang lebih intim dengan orang lain. Oke. Berarti salah satu faktor yang menyebabkan seseorang itu mengalami trust issue adalah trauma yang pernah terjadi di masa lalu, begitu Pak Jeffrey. Benar. Satu lagi, overprotection. Pernah nggak dapat sinyal luar biasa gitu? Atau dia akan proteksi ke orang lain, atau dia memproteksi dirinya sendiri. Ini lebih kepada memproteksi diri sendiri, berusaha dengan sekuat tenaga untuk melindungi diri sendiri atau orang yang mereka cintai dari kemungkinan pengkhianatan atau bahaya, kadang-kadang hingga ekstrim. Jadi kalau ada saudara kita yang misalnya lagi membangun hubungan sama orang lain gitu, kita yang kepo, hati-hati loh dia, saya tidak mau kamu juga mengalami hal macam ini. Jadi dia memproyeksikan kecemasan dan ketakutannya kepada orang-orang yang dekat dengan dia gitu ya. Jadi bilang kamu, terus nanti saudaranya jawab, itu kan urusan saya, kakak nggak usah repot dan segala macam. Saya tahu konsekuensinya. Jadi itu biasanya sering terjadi konflik kayak gitu. Itu sih beberapa hal yang sering sekali terjadi gitu. Satu lagi, susah memaafkan dan melupakan. Iya, sulit sekali memaafkan dan melupakan pengalaman buruk di masa lalu. Gitu. Nah, nanti yang paling mulai mulai di level yang agak parah itu mulai menarik diri, gitu, cenderung menarik diri dari interaksi sosial. Yang tadinya biasa hangout bareng-bareng, tiba-tiba udah malas-malasan, teman-teman lainnya senang-senang ke pesta, dia di rumah aja, saya lagi pingin sendiri, gitu kan bahasanya gitu ya. Atau tidak terlalu nyaman ketika berada di kerumunan. Kalau udah rame-rame gitu dia menghindar, atau dia ada di dalam mengalami
mengalami kesepian di dalam keramaian. Gitu. Oke. Nah, ini menarik Pak Jeffrey ya. Apa yang disebutkan ini sepertinya hampir sebagian besar terjadi pada diri saya nih ya. Oke. Makanya ini menjadi hal punya kecemburuan berlebihan nggak? punya apa? Kalau suka cemburu yang berlebihan. Iya, bisa dibilang seperti itu Pak Jeffrey. Iya, karena proteksi tadi kan. Betul. Ya, itu juga ciri-cirinya gitu. Cemburu tanpa alasan yang jelas dan menganggap pasangan kita tidak siap. Jangan-jangan itu kalau telepon kamu di mana? Lagi ngapain dengan siapa? Saya dengar dong suaranya. Selfie dong kirimin ke saya gitu-gitulah gitu ya. Ini teman-teman bisa dengar sendiri nih pagi hari ini ya, langsung dari praktisi psikologinya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan hubungan interpersonal baik dalam konteks pribadi maupun profesional nih, Pak Jeffrey, bagaimana sih trust issue itu bisa mempengaruhi? Pasti sangat mengganggu. Di hubungan personal tadi seperti yang saya sudah gambarkan, kita mengalami distrust, sulit sekali memulai hubungan dengan orang baru gitu ya, sulit sekali membuka hati, sulit sekali untuk kemudian merencanakan sebuah hubungan dengan umur yang lebih proyektif, lebih jangka panjang gitu, takut untuk membuat komitmen, lalu kemudian yang lebih parah lagi adalah dia memproyeksikan rasa takutnya ini ke orang lain gitu, jadi mulai kepo dengan urusan orang lain. Tapi di profesional sangat mengganggu hubungan kerja, apalagi kalau misalnya soal mendelegasikan tugas dan wewenang kan. Aduh, jangan-jangan nanti kalau saya kasihkan tugas ini ke dia tidak menyelesaikannya seperti yang saya harapkan, atau kemudian dia menghandle seluruh pekerjaannya karena tidak percaya kepada orang lain. Jadi memiliki persoalan terhadap kemampuan mendelegasikan. Lalu kemudian dia gimana sih, sangat detail dan rigid orangnya. Itu pernah nggak jadi dikontrol? Sudah ini belum? Kalau ini belum? Sudah yang satu ini udah. Jadi banyak hal dia cemaskan dan akhirnya kita gemes juga gitu kan. Itu kalau kayak suami dan istri itu kalau sebelum tidur malam ini udah tutup jendela Pak, udah Bu. Pintu depan udah Bu. Kamar belakang udah Bu. Apalagi samping udah Bu. Sudah semua Pak, sudah, kecuali mulutmu yang belum kututup gitu kan. Gitu. Ya. Jadi ini persoalan-persoalan sederhana terkait dengan trust issue yang kadang tidak disadari oleh kita begitu Pak Jeffrey. Betul. Dan itu sangat mengganggu terhadap orang lain juga. Jadi kalau bangun tim juga, kalau di hubungan personal, dia nggak percaya kepada timnya gitu. Lalu kemudian bertanya pada orang lain, kau tahu nggak sih itu gini. Jadi dia juga bisa menjadi troublemaker karena mencoba menanyakan tentang orang lain melalui orang lain gitu. Nah, itu juga repot kan, itu kan membuat konflik-konflik internal gitu. Baik. Nah, kalau ditanya nih Pak Jeffrey, apakah trust issue ini lebih sering ditemukan pada kelompok usia tertentu ataukah bisa ditemukan pada jenis kelamin tertentu begitu Pak Jeffrey? Dia justru sebenarnya di setiap fase perkembangan, setiap orang bisa mengalami trust issue. Perkembangan awal, perkembangan muda, remaja awal, dewasa awal dan segala macam. Jadi ini seluruh di fase kehidupan, dan dia tidak dominan pada satu jenis kelamin atau usia tertentu, tetapi memang kebanyakan di critical time, problem-problem fase-fase perkembangan dari muda ke dewasa yang periode-periode krisis, cenderung peluang untuk terjadinya ini lebih besar karena orang membangun relasi dengan orang lain lalu mengalami kegagalan dan trauma, dan itu kemudian pada fase berikutnya dia akan sangat terpuruk gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan laki-laki dan perempuan sebenarnya sama saja akan mengalami hal yang sama, hanya karena perempuan terlalu dominan menggunakan otak emosi. Jadi itu lama banget sembuhnya gitu, dalam gitu ya. Jadi dia lebih, kalau bicara trauma itu laki-laki lebih mudah mengkompensasi traumatiknya ketimbang perempuan. Jadi dia lebih lama gitu. Jadi move on. Jadi kalau satu kali kecewa dan trauma gitu susah banget bisa move on. Kalaupun dia move on, sebenarnya sedang menyakiti dirinya atau melampiaskan rasa sakit hatinya kepada orang yang pernah nyakitin dia. Jadi menerima pacar-pacar yang baru bukan karena dia ingin, tapi karena dia ingin menunjukkan pada orang itu saya juga bisa lebih kejam dari kamu. Kasihan dong pacar-pacar barunya jadi korban lagi itu. Iya, sering jadi pelampiasan begitu ya. Jadi perasaan itu
dilampiaskan kepada benar. orang lain. Iya. Nah, apa cara khusus mungkin yang bisa dilakukan nih Pak Jeffrey untuk bisa mengatasi trust issue, atau mungkin ada terapi apa yang bisa dilakukan begitu? Ada banyak sih di psikologi itu ada namanya terapi psikologis ya, yang disebut dengan CBT, terapi kognitif perilaku. Jadi dia mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif serta perilaku yang tidak produktif. Jadi ngobrol sama psikolognya, tapi pendekatannya adalah merubah mindset kognitifnya. Jadi diskusinya, jadi ini kok saya nggak di terapi, padahal ngobrol itu udah terapi gitu. Jadi psikolog berusaha untuk meredefinisi ulang kekeliruan pemahaman klien gitu ya. Atau juga ya itu ada juga terapi psikodinamik. Psikodinamik ini terlampau teknis sih, tapi dia mengeksplorasi akar masalah kepercayaan yang mungkin berasal dari pengalaman masa kecil atau hubungan masa lalu. Jadi biasanya kami dengan terapi tertentu menggali kembali penyebab-penyebab trauma di masa lalu itu. Terapi ini memahami bagaimana pengalaman masa lalu mempengaruhi perilaku dan kepercayaan mereka saat ini. Jadi ada yang namanya eye movement dissonation and reprocessing kalau nggak salah ya. Jadi EMDR, kalau ada dengar, oh ini terapi EMDR, itu maksudnya. Jadi kita menghubungkan, jadi itu dulu kenapa kau begini hari ini, karena dulu lu pernah ngalamin ini. Jadi mencoba menghubungkan itu, jadi oh iya ya, jadi ternyata ada penyebabnya kenapa saya sampai hari ini gitu. Itu beberapa terapi. Ada juga yang namanya trust based terapi. Kalau ini terapi berbasis kepercayaan ya. Jadi yang diobati itu adalah trauma dan pengalaman negatif yang menyebabkan kenapa dia sampai tidak mempercayai orang. Itu sih ada cukup banyak sih di situ ya, banyak sekali gitu. Iya, baik. Lalu kalau di praktik yang praktis ya latih komunikasi yang jujur dan terbuka dengan orang-orang terdekat. Beritahu dia untuk mencoba terbuka dengan orang lain gitu. Itu yang simpel dan bisa dilakukan oleh siapapun gitu. Gitu deh. Baik ya. Jadi memulai komunikasi yang baik dengan orang lain. Kita masih akan lanjut lagi Pak Jeffrey, tapi kita beri ke satu lagu dulu. Dan teman-teman Pro 2, kalian bisa bergabung juga bersama kami di 082 147 6504 22. A good girl is better than millions of bitches, but one bitch can leave you with millions of stitches. And I don't wanna say I'm that bitch, but I'll never be a missus. I'm just gonna say you'll never see me in the kitchen, cooking up some breakfast for someone who doesn't care, busting my ass for someone who's not there. It's not fair. It's not fair. Please don't tell me you want me. Please don't say you do. Honestly, it's not you, it's me. I just have trust issues. Trust issues. With trust in you. I got issues. With trust in you. Trust issues. With trust in you. I got issues. With trust in you. Just letting you know I'm emotionally unavailable. I'd love to reciprocate your love, but I'm incapable. I know that you don't get it, but I'm just so unstable. And all I can think about is how you be unfaithful. You think that I am crazy, but that does not faze me. And no, you cannot change me. Just know you cannot save me. You say you love me so much, but I don't want your love. You say you love me so much, but I don't want your love. No, no. Please don't tell me you want me. Please don't say you do. Honestly, it's not you, it's me. I just have trust issues. Trust issues. With trust in you. I got issues. With trust in you. Trust issues. With trust in you. I got issues with trust in you. I think too much, or maybe you don't think enough. But one of us is right and one of us is wrong, and one of us is leading the other one on. And I don't wanna say I wouldn't date you, and I could never say that I hate you. I mean, I guess I could, but it ain't true. I swear it's me, not you. Please don't tell me you want me. Please don't say you do.
Honestly, it's not you, it's me. I just have trust issues. Trust issues. With trust in you. I got issues. With trust in you. Trust issues. With trust in you. I got issues. With trust in you. I can never, never. I can never, never. I can never, never. I can never, never. Armando, Ada apa sih? Kamu kagetin orang saja. ayo ngaku. Kamu pakai narkoba kan? Ayo ngaku. Kata siapa aku pakai narkoba? Kata teman-teman kampus. Astaga, narkoba itu haram. Itu bisa merusak tubuh kamu. Hei, coba kamu lihat mataku. Coba kamu lihat mataku. Tidak, tidak mau. Aku benci kamu. Hei, coba kamu lihat baik-baik. Apakah aku terlihat linglung? Tidak, Dan apakah aku seperti orang emosional dan tampakku seperti orang depresi? tidak. Tapi matamu merah, mukamu pucat. Dan kamu katanya pinjam uang sama Angel. Lalu uang yang aku kasih kamu kemanain? Kamu bohong, kamu pakai narkoba. Jangan nangis gitu dong, kamu dengerin dulu baik-baik. Mata merah dan pucat itu karena aku semalaman begadang nonton bola. Uang yang kamu kasih aku beli kado ulta buat kamu. Nah karena kurang, aku pinjam ke Angel. Bener. Ya benar lah, makanya jangan marah-marah dulu dong. Ini kadonya. Mat ulta ya sayang ya. Makasih cinta. Tapi ingat ya, janji jangan pakai narkoba. Pakai narkoba buat apa? Aku ini anak muda kreatif dan cerdas. Pastinya sebagai generasi muda harus anti narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia ND. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman-teman Pro 2, kita masih di obrolan sepada ya, obrolan hangat bersama dengan praktisi psikologi ya, terkait dengan trust issue bersama dengan Bapak Jeffrin Haryanto. Kita masih terus bersama pagi hari ini dan kalian juga masih boleh bergabung di 082147650422. Baik Pak Jeffrin. Halo. Iya. Kita balik lagi nih Pak Jeffrin ya. Ini kalau kita bicara tentang peranan lingkungan sosial dan juga keluarga dalam membentuk atau memperbaiki trust issue seseorang ini seperti apa? Memahami bahwa ada kondisi yang ada sesuatu yang mempengaruhi kepribadian salah satu anggota keluarga. Harus ada kesadaran bersama dulu bahwa ini ada yang gak beres nih ya. Dengan demikian mereka coba membantunya dengan menjadi support system tapi yang positif begitu. Yang pertama, tunjukkan kepada dia bahwa mereka bisa dipercayai. Antara satu pikiran, perkataan dan sama gitu ya. Jangan sampai keluarga menjadi juga kemudian penguat bahwa memang tidak ada satupun orang yang layak dipercayai. Meskipun itu pada hal-hal kecil, janji-janji kecil, komitmen-komitmen kecil, kita harus belajar komitmen itu. Di keluarga juga bisa menjadi rumah untuk terbentuknya pola pengasuhan yang benar gitu. Orang tua harus bisa memperlihatkan bahwa mereka orang yang bisa dipercaya ya. Yang tadi sesimpel kamu sudah janjikan akan ada hadiah ulang tahun, kamu harus lakukan itu. Kamu janji kalau pulang nanti tidak kemana-mana lagi, harus ada komitmen itu. Jadi membangun satu sistem kepercayaan bersama di dalam terlanjur
Oke, baik teman-teman Pro 2, sepertinya ada sedikit masalah ya di kesempatan untuk pagi hari ini. Kami akan kembali mencoba menghubungi Pak Jeffrin Haryanto. Jangan kemana-mana, tetap enjoy terus di 92,2 MHz. My mama told me loving can be lonely. Not everyone's like you. You got the heart that you do. But I had to learn the hard way. Lessons can be costly, and I spent more than I had on love that didn't last. Sorry if you think I'm standoffish, I swear it's not you. I'm guarded and I know it, oh darling, don't mean to be cruel. I've got trust issues, and I know we all do. But I think I'm too wounded to dive in, and that ain't fair to you. Tired of being used, and maybe that ain't you. But I can't take the chance when I'm damaged. It's true, I've got trust issues. See, I've been trying to understand it. Seems I got a habit of pushing others away, thinking no one will stay. So I gotta leave today. I don't wanna make the same mistakes. Not with you. No, not with you. Sorry if you think I'm being selfish, can't help it, I'm done. Fighting, feeling helpless, so darling, I knew this would come. I've got trust issues, and I know we all do. But I think I'm too wounded to dive in, and that ain't fair to you. I'm tired of being used, and maybe that ain't you. But I can't take the chance when I'm damaged. It's true, I've got trust issues. Tell me you're mine and I try to believe you. Tell you I'm fine, but I know that you see through all of these walls I put up. I'll fuck this up, yeah, you should just leave before I do. Teman-teman Pro 2, sepertinya kita punya kendala dengan sinyal ya. Kita di pagi hari ini kami akan kembali mencoba menghubungi Pak Jeffrin Haryanto. Semoga bisa tersambung kembali pagi hari ini. Mohon maaf Pak Jeffrin. Halo. Iya, mohon maaf sepertinya sinyalnya agak kurang bagus di pagi hari ini. Iya. Oke, baik. Kita bisa lanjutkan lagi nih Pak Jeffrin ya, yang tadi sempat terpotong terkait dengan peran lingkungan sosial dan keluarga dalam membentuk atau memperbaiki trust issue seseorang. Halo. Halo Pak Jeffrin. Ya, baik. Ya, baik. Sudah bisa dengar suara saya? Sudah. Jelas sekali Pak suaranya. Jelas. Tadi kembali ke yang saya utarakan tadi. Jadi faktor keluarga dan lingkungan sosial itu sangat
berpengaruh dalam membentuk perilaku trust issue seseorang. Jadi ibaratnya begini, rumah itu pabrik. Pabrik yang baik akan menghasilkan produk yang baik, gitu ya. Jadi kebanyakan juga orang-orang yang mengalami trust issue disorder itu berasal dari keluarga yang memang tidak punya karakter bisa dipercayai. Jadi ada praktek-praktek perilaku yang memperlihatkan bahwa mereka susah sekali dipercaya, ya, susah sekali dipercaya, susah sekali memegang komitmen, susah sekali untuk kemudian satu kata antara perkataan, pernyataan dan perbuatan, gitu. Nah, sehingga nanti anak atau orang yang dididik di dalam lingkungan seperti itu cenderung untuk mengalami gangguan kepribadian trust issue itu. Jadi sangat sekuat itu. Even itu termasuk jika kemudian keluarganya punya positif support system. Semakin positif sebuah keluarga, maka dia juga akan menghasilkan anak-anak atau orang-orang yang terbebaskan dari gangguan-gangguan kepribadian yang seperti trust issue tadi. Jadi tidak bisa dilepaskan dari lingkungan itu sebenarnya, ataupun lingkungan sosial yang lebih besar. Kalau kita sudah terbiasa untuk berbohong, sudah terbiasa tidak komit, sudah biasa mengabaikan kepercayaan orang lain, maka akan seperti itu juga yang terjadi kepada anggota komunitasnya. Kurang lebih begitu ya. Oke. Lalu bagaimana Pak Jeffrin seseorang yang mengalami trust issue itu bisa membangun kembali kepercayaannya kepada orang lain? Iya, yang pertama memang tidak bisa ujuk-ujuk self assessment, kemudian menilai diri sendiri lalu menyembuhkan diri. Yang paling konkret adalah mencari bantuan orang lain, konselor, psikolog, atau orang-orang yang bisa signifikan figur yang bisa dipercayai untuk kemudian memberi insight. Tadi saya bilang ada yang namanya cognitive based pendekatannya. Jadi memberikan merasionalisasi hal-hal yang sesungguhnya sangat emosional dan irasional, ya. Jadi itu tidak benar. Yang benar itu begini, bla 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 bla. Biasanya ini harus keluar dari mulut-mulut orang yang dia bisa percaya juga, dari orang yang dia idolakan, dari sosok-sosok signifikan yang juga bisa legitimate, bisa dipercayai. Kalau statement itu keluar dari orang-orang yang bisa dipercayai, maka kemungkinan untuk bisa diterima oleh seorang yang mengalami distrust tadi jauh lebih mudah ketimbang yang ngomongin insight-nya adalah orang yang juga hari-harinya tidak bisa dipercayai, gitu. Jadi itu akan susah. Jadi jangan berharap Anda bisa menyelesaikan sendiri. Carilah bantuan orang lain. Oke. Berarti tadi ya, selain support system yang positif dari pihak keluarga, lingkungan sosial kayak teman, kemudian juga pasangan kita sendiri itu juga bisa menjadi salah satu orang yang bisa membantu. Iya, sangat. Sangat, apalagi pasangan, karena pasangan itu dia tidak hanya dekat secara emosional, tapi juga secara fisik. Jadi tentu sangat berpengaruh. Itulah kenapa jangan sampai pasangan mencederai itu, sekecil apapun. Tanya sudah makan atau belum? Kalau belum ya belum. Kalau tidak. Kadang-kadang kan laki-laki gitu, untuk menjaga perasaan pasangannya dia harus berbohong. Misalnya begini, sayang sudah makan, mungkin belum makan, tapi dia tahu kalau dia jawab belum makan, maka pasangannya akan khawatir, akan cemas, gitu kan. Lalu dia mencoba berbohong, gitu. Misalnya, aduh, saya sudah makan. Tiba-tiba ketahuan belakangan ternyata dia belum makan, maka jadi distrust. Jadi kadang-kadang dari perilaku. Jadi saya selalu bilang, jadi kadang-kadang laki-laki itu berbohong bukan karena dia ingin berbohong, tetapi dia hanya ingin menjaga perasaanmu. Misalnya, tadi kamu jalan sama siapa? Mungkin dia jalan sama teman kantornya yang perempuan, tapi dia tidak akan jujur karena dia tahu kalau dia jawab itu pasti akan mengganggu perasaan pasangannya, meskipun tidak bermaksud untuk menyembunyikannya atau ada motif-motif lain dari perjalanan itu, gitu. Nah, repotnya adalah tadi dia mengaku nggak jalan sama siapa-siapa, ada yang ceritain, kemarin saya lihat pacar kamu jalan sama, wah masalah besar. Lalu dia akan diadili oleh kebohongan itu sebenarnya, padahal motifnya gitu. Sebenarnya kan bohong itu kan harus dilihat motifnya, tapi kan biasanya dengan perempuan nggak akan sampai di sana dialognya dengan laki-laki.
nggak bakalan sampai. Karena dia akan jawab satu, akan ada 10 pertanyaan yang sudah disiapkan berikutnya. Nah gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat hal ini nih Pak Jeffrey ya, apa dampak jangka panjang dari trust issue yang bisa terjadi kalau misalnya hal ini tidak ditangani dengan baik? Pertama, dia akan kehilangan hubungan ya sosial yang panjang gitu. Dia akan kehilangan orang-orang dekat. Dia akan kehilangan kesempatan bertemu dengan orang-orang baru. Dia akan kesempatan untuk membangun deep relationship dengan orang lain. Macam-macam sih, akan sangat mengganggu dan dia akan menjadi hidup di dalam kesendirian. Itu karena ya dia serba salah untuk bangun. Apalagi di pekerjaan dia gak bisa membangun teamwork, dia one man play. Dia akan bekerja sendiri semua hal karena ketidakpercayaan itu. Ya lama-lama dia akan tersingkir dari pergaulan sosial itu. Dia bisa depresi ujung-ujungnya, bisa depresi, insecure, kemudian paling buruk ada kesehatan mentalnya terganggu gitu. Itu yang tidak diharapkan begitu ya, sampai pada sebenarnya nggak boleh. Jangan sampai level depresi. Karena kalau sudah depresi udah dekat tuh schizofren, itu repot tuh. Hanya gara-gara trust aja. Iya, betul sekali Pak Jeffrey ya. Jadi ketika kita sudah mulai merasa bahwa ada indikasi-indikasi ke arah sana, itu sebaiknya harus lebih cepat begitu ya, atau segera. Iya. Betul. Minta pertolongan orang lain. Bilang gini, ini saya kok aneh ya. Saya kok jadi kayak begini ya. Jadi harus ada self assessment dan self aware, kesadaran bahwa nggak baik-baik saja. Saya lagi nggak baik-baik saja. Ya, itu paling penting. Kalau kesadaran itu ada, maka ada upaya untuk mencari bala bantuan kan. Tapi kalau dia tidak menyadari bahwa dia sedang bermasalah, itu repot. Oke. Baik teman-teman Pro 2. Nah, bisa tidak sih Pak Jeffrey, trust issue ini diwariskan secara genetik ataukah ini hanya memang sepenuhnya berasal dari pengalaman hidup? Enggak, secara teori enggak ada dari genetik, kecuali misalnya temperamen, karakter, itu yang diwariskan. Ya, seseorang yang temperamen biasanya lahir dari keluarga yang temperamen juga gitu ya. Gitu. Jadi itu yang diwariskan itu pola pengasuhan genetik. Nah, jadi nggak ada tipikal orang dengan golongan darah sekian dengan ini maka dia akan begini, nggak ada urusan. Yang diwariskan itu paling hal-hal yang kayak tadi, karakter, emosional, huru hara gitu ya, gitu dan sebagainya gitu ya. Sejauh ini ada tidak sih Pak Jeffrey mitos umum tentang trust issue yang masih kerap atau sering salah dipahami oleh masyarakat kita? Iya, yang paling sering adalah orang tidak menyadari bahwa itu masalah. Dalam itu biasalah. Kalau gitu nanti juga datang sendiri itu. Lalu kalau orang sudah lama putus, kemudian nyambung lagi, putus, bangun lagi hubungan dengan lain, putus lagi, gagal lagi, harusnya kan sudah ada kesadaran. Tapi ada bilang, itu karena belum ketemu jodohnya. Ya kan, kalau ada 10 orang yang sudah ditinggalkan, berarti masalahnya bukan pada orang, pada kita gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mitos bahwa itu tidak perlu bantuan orang lain. Ngapain? Itu kan rahasia pribadi. Kenapa cerita-cerita ke orang lain? Ya, itu juga sering terjadi. Lalu kemudian yang lain adalah sering memproyeksikan bahwa penyebab dari situasi rumit yang kita alami itu disebabkan oleh orang lain. Ya, karena apalah magic lah, karena apalah macam-macam itu, segala macam. Iya. Itu sih yang sering sekali terjadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Jeffrey untuk waktunya pagi hari ini. Oke. Makasih juga sudah mendengarkan cerewet saya pagi ini ya. Aduh, ini kita senang sekali banyak dapat informasi bermanfaat ya, obrolan yang hangat dan mendalam tentu saja untuk semua teman-teman Pro 2. Selamat beraktivitas kembali Pak Jeffrey. Oke, selamat salam juga buat pendengar RRI ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Iya, terima kasih. Itu dia obrolan kita bersama dengan praktisi psikologi Pak Jeffrey Haryanto, teman-teman Pro 2 ya. Semoga obrolan ini bisa memberikan dampak yang positif untuk kita semua yang mendengarkan. Tetap enjoy terus di 92,2 MHz, teman terbaik kamu.